Kalau lo perhatiin dengan cukup jeli, ada satu pola yang lagi pelan-pelan terbentuk. Bukan cuma di Indonesia, tapi di hampir semua negara. Pola yang kelihatannya biasa aja di permukaan. Tapi kalau ditarik lebih dalam, terasa janggal. Terasa kayak ada sesuatu yang lagi diatur, bukan sekedar terjadi secara alami. Dan anehnya, sebagian besar orang tetap menganggap ini sebagai hal normal, sebagai bagian dari siklus ekonomi biasa. Padahal kalau lo tarik garis dari satu kejadian ke kejadian lain, dari kebijakan ke kebijakan berikutnya, semuanya seperti mengarah ke satu tujuan yang sama. Satu arah yang konsisten, yaitu mengubah cara kita menggunakan uang. Bukan cuma bentuknya, tapi juga cara kita hidup dengan uang itu sendiri. Kita mulai dari satu hal sederhana, nilai rupiah yang terus tertekan, naik turun yang semakin tajam, daya beli yang makin hari makin terasa berat, harga kebutuhan pokok yang seperti tidak pernah benar-benar turun, dan di sisi lain, kebijakan moneter yang terlihat seperti mencoba menenangkan, tapi justru seringkali terasa seperti menambah tekanan baru. Dan di titik ini, lo mungkin mulai sadar, ini bukan lagi sekedar fluktuasi biasa, ini bukan sekedar siklus ekonomi yang naik turun, ini seperti sesuatu yang sedang dibentuk. Dan disinilah pertanyaan yang mulai muncul, pelan tapi mengganggu. Apakah ini semua memang terjadi karena kondisi global semata? Atau justru ada desain besar di baliknya? Sebuah skenario yang memang sengaja diarahkan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memaksa perubahan. Perubahan yang mungkin tidak akan pernah terjadi kalau semuanya berjalan normal. Karena faktanya sederhana, manusia itu jarang berubah kalau tidak dipaksa. Kalau semuanya stabil, kalau uang lo cukup, kalau sistem masih terasa nyaman, tidak ada alasan kuat untuk beralih ke sesuatu yang baru. Apalagi sesuatu yang belum sepenuhnya dipercaya. Seperti uang digital yang dikontrol secara terpusat, yang setiap transaksi bisa dilacak, setiap pergerakan bisa diawasi, dan setiap keputusan finansial bisa, secara teori, diatur. Di titik ini, lo mulai melihat gambaran yang lebih besar, bahwa mungkin saja tekanan terhadap mata uang bukan cuma efek samping dari krisis global, tapi juga alat untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat secara sukarela menerima perubahan besar, karena pilihan lainnya terasa jauh lebih buruk. Dan ini bukan teori kosong. Sejarah sudah berkali-kali menunjukkan pola yang sama. Ketika sistem lama ingin diganti, jarang sekali dilakukan secara langsung, karena resistensinya terlalu besar, terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak ketakutan. Jadi yang dilakukan adalah menciptakan kondisi di mana sistem lama itu sendiri terasa tidak lagi layak dipertahankan, terasa rapuh, terasa tidak aman, sampai akhirnya orang-orang sendiri yang meminta perubahan. Ini bukan paksaan yang terlihat, ini paksaan yang terasa seperti pilihan. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih sensitif, peran bank sentral. Secara teori, bank sentral itu ada untuk menjaga stabilitas, menjaga nilai mata uang, mengontrol inflasi, memastikan sistem keuangan tetap berjalan dengan baik. Tapi dalam praktiknya, mereka juga punya kekuatan yang sangat besar. Kekuatan untuk mencetak uang, mengatur suku bunga, mengontrol likuiditas, dan secara tidak langsung mengarahkan arah ekonomi sebuah negara. Dan di era sekarang, dengan munculnya teknologi digital, kekuatan itu bisa berkembang jauh lebih besar lagi. Bayangkan, sebuah sistem di mana uang tidak lagi berbentuk fisik, tidak ada lagi uang tunai yang bisa lo pegang. Semua berbentuk digital, tercatat, terhubung, dan bisa dikontrol secara real time. Setiap transaksi bisa dilihat, setiap pola pengeluaran bisa dianalisis, setiap individu punya jejak finansial yang lengkap. Dan lebih dari itu, secara teknis, sistem ini bisa memungkinkan pembatasan, bukan sekadar mencatat, tapi mengatur. Misalnya, uang lo bisa kedaluarsa, atau hanya bisa digunakan untuk hal tertentu, atau bahkan bisa dibekukan dalam kondisi tertentu. Dan kalau lo pikir ini terlalu jauh, coba lihat arah kebijakan yang mulai diperkenalkan di berbagai negara. Digital currency, cashless society, pembatasan transaksi tunai, semua bergerak ke arah yang sama, pelan tapi pasti. Dan disinilah narasi riset ekonomi mulai terasa masuk akal. Bukan riset dalam arti kehancuran total, tapi riset dalam arti perubahan sistem yang fundamental. Perubahan yang tidak bisa ditolak secara langsung, tapi diterima karena dianggap sebagai solusi. Dan untuk sampai ke sana, satu hal yang harus terjadi adalah ketidaknyamanan. Karena tanpa tekanan, tidak ada urgensi. Tanpa rasa tidak aman, tidak ada alasan untuk berubah. Dan di titik ini, pelemahan mata uang, inflasi yang tinggi, ketidakpastian ekonomi, semuanya menjadi bagian dari proses itu. Bukan tujuan akhir, tapi alat untuk mencapai tujuan. Apakah ini berarti bank sentral sengaja membakar rupiah? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Karena di satu sisi, ada faktor global yang nyata. Perang, krisis energi, perubahan rantai pasok, semua itu memang berdampak. Tapi di sisi lain, cara merespons krisis itu sendiri juga merupakan pilihan. Dan pilihan itu tidak selalu netral. Ada arah, ada kepentingan, ada visi jangka panjang. Dan ketika lo melihat kebijakan demi kebijakan, dari pelonggaran moneter, kenaikan suku bunga,
intervensi pasar, sampai dorongan ke arah digitalisasi sistem keuangan, semuanya seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar yang lebih jelas. Gambar tentang masa depan di mana uang tidak lagi sepenuhnya milik individu, tapi bagian dari sistem yang lebih besar, lebih terintegrasi, lebih terkendali. Dan di titik ini, lo mungkin mulai merasa tidak nyaman, karena ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal kebebasan, soal kontrol, soal siapa yang benar-benar punya kendali atas hidup finansial lo. Tapi di saat yang sama, lo juga harus jujur, sistem yang sekarang pun tidak sempurna, banyak celah, banyak ketimpangan, banyak ketidakadilan, dan teknologi memang menawarkan solusi. Masalahnya, setiap solusi selalu datang dengan konsekuensi, dan seringkali konsekuensi itu baru terasa setelah semuanya terlambat untuk ditarik kembali. Jadi sekarang kita ada di persimpangan. Di satu sisi, kita melihat sistem lama yang mulai retak. Di sisi lain, kita ditawarkan sistem baru yang terlihat lebih efisien, lebih modern, tapi juga lebih terkontrol. Dan di tengah-tengah itu ada kita, masyarakat biasa, yang harus mengambil keputusan bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai bagian dari sistem itu sendiri. Apakah kita akan menerima perubahan ini tanpa banyak pertanyaan? Atau kita mulai lebih kritis, lebih sadar, lebih memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi? Karena pada akhirnya, perubahan ini mungkin tidak bisa dihentikan. Teknologi akan terus berkembang, sistem akan terus berevolusi. Tapi cara kita menyikapi perubahan itu masih ada di tangan kita. Lo masih punya pilihan untuk memahami, bukan sekadar mengikuti. Untuk sadar, bukan sekadar menerima. Untuk bersiap, bukan sekadar berharap semuanya akan baik-baik saja. Dan mungkin itu poin paling penting dari semua ini. Bukan soal apakah teori ini benar 100% atau tidak. Bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi soal kesadaran, bahwa dunia sedang berubah, bahwa sistem keuangan sedang bergeser, dan bahwa perubahan itu tidak selalu datang dengan cara yang nyaman. Kadang justru lewat tekanan, lewat ketidakpastian, lewat rasa tidak aman yang memaksa kita untuk bergerak. Dan di tengah semua itu, satu hal yang perlu lo pegang. Jangan pernah kehilangan kendali atas diri lo sendiri. Karena mungkin suatu hari nanti, kendali atas uang bukan lagi sepenuhnya milik lo. Dan kalau itu terjadi, satu-satunya hal yang masih bisa lo kontrol adalah cara lo berpikir, cara lo mengambil keputusan, dan cara lo bertahan. Jadi daripada panik, daripada terjebak dalam ketakutan yang tidak jelas arahnya, lebih baik lo mulai mempersiapkan diri. Pahami sistemnya, ikuti perubahannya. Tapi jangan pernah berhenti mempertanyakan. Karena di dunia yang semakin terkontrol, kesadaran adalah bentuk kebebasan yang paling mahal. Dan di akhir cerita ini, mungkin jawabannya tidak hitam putih. Mungkin tidak ada konspirasi besar seperti yang dibayangkan. Atau mungkin justru lebih kompleks dari itu. Tapi satu hal yang pasti, perubahan sedang terjadi. Dan lo tidak bisa pura-pura tidak melihatnya. Jadi sekarang pilihannya sederhana. Jadi penonton, atau jadi orang yang siap menghadapi apapun yang datang. Kalau lo ngerasa ini membuka cara pandang baru, share ke orang lain yang juga perlu tahu. Dan kalau lo mau konten seperti ini terus, lo tahu harus ngapain. Karena di dunia yang berubah cepat, informasi yang tepat bisa jadi satu-satunya keunggulan yang lo punya.